Aku datang ke desa Watu Ireng murni karena rasa penasaran. Awalnya cuma cerita selintas yang sering kudengar dari obrolan orang-orang di warung kopi. Nama desa itu jarang disebut, tapi setiap kali ada yang menyebutkannya, suasana langsung berubah. Suara diturunkan, tawa berhenti, lalu muncul satu kalimat yang selalu sama, diucapkan setengah berbisik. Kalau ke sana, jangan melanggar pantangan terakhir. Tidak ada yang mau menjelaskan pantangan apa yang dimaksud. Setiap kali aku bertanya, mereka hanya tersenyum kaku atau berpura-pura tidak dengar. Justru sikap itulah yang membuatku semakin penasaran, seolah desa itu menyimpan sesuatu yang sengaja disembunyikan. Perjalanan menuju Watu Ireng terasa semakin jauh, meski jaraknya tidak seberapa. Jalanan yang kulalui makin sempit dan rusak. Aspal berubah jadi kerikil, lalu tanah lembab yang licin. Pepohonan tumbuh rapat di kanan kiri, menutup cahaya matahari. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat aku mengecek ponsel, sinyal perlahan menghilang, sampai benar-benar tidak ada. Anehnya, perasaan yang muncul bukan kesal, tapi seperti ada dorongan untuk terus maju. Seolah aku memang diharapkan datang ke tempat itu. Sebuah papan kayu tua menyambutku di pinggir jalan. Tulisan Desa Watu Ireng, hampir tak terbaca. Cat hitamnya mengelupas. Di belakangnya, batu-batu besar berwarna gelap tersebar di sekitar desa. Batu-batu itu terlihat alami, tapi entah kenapa terasa tidak wajar, seperti diletakkan dengan tujuan tertentu. Begitu masuk ke wilayah desa, suasana langsung berubah. Sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara anak-anak bermain. Bahkan suara serangga pun hampir tidak terdengar. Rumah-rumah warga berdiri rapi, sebagian besar rumah kayu dengan halaman luas. Pintu dan jendela terbuka, tapi tidak ada aktivitas. Seolah desa itu hanya panggung kosong. Beberapa warga terlihat berjalan perlahan. Mereka menyapaku dengan ramah, tapi senyum mereka tipis dan cepat hilang. Tatapan mata mereka jarang bertahan lama. Setiap kali pandangan kami bertemu, mereka segera mengalihkan wajah. Saat aku bertanya arah atau sekadar berbincang, suara mereka selalu pelan, seperti takut ada sesuatu yang mendengar. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi masih bisa menahan diri. Sampai akhirnya aku bertemu Pak Wiryo, lelaki tua yang kemudian ku ketahui sebagai orang tertua di desa itu. Ia duduk di bangku kayu depan rumahnya, menatap lurus ke jalan seperti sudah menungguku sejak lama. Orang luar jarang kesini, katanya pelan setelah aku menyapa. Aku menginap di rumah Pak Wiryo karena hanya dia yang bersedia menerima tamu. Rumahnya sederhana, tapi bersih. Dinding kayu tua berderik pelan saat tertiup angin. Di belakang rumah, hutan berdiri rapat dan gelap. Aneh, tidak ada suara binatang sama sekali dari arah sana. Menjelang maghrib, suasana desa berubah drastis. Warga yang tadi masih terlihat di luar, satu persatu masuk ke rumah. Pintu ditutup. Jendela ditutup rapat, seolah ada aturan tak tertulis yang harus dipatuhi begitu matahari terbenam. Setelah makan malam, kami duduk berhadapan di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup, membuat bayangan di dinding bergerak pelan. Pak Wiryo menatapku lama sebelum akhirnya bicara. "Nas, di desa ini ada banyak pantangan," katanya. "Sudah ada sejak dulu." Aku mengangguk, menunggu. "Tapi yang paling penting cuma satu," lanjutnya. Suaranya semakin pelan. "Kalau setelah maghrib, apalagi malam, Mas dengar suara dipanggil dari luar rumah, jangan dijawab." Aku sempat tersenyum kecil. "Paling orang bercanda, Pak." Pak Wiryo menggeleng pelan. "Siapapun yang melanggar, tidak pernah pulang." Nada suaranya datar, tapi kata-katanya berat. Tangannya gemetar saat ia berdiri dan memastikan pintu terkunci rapat. Kait kayu dipasang 2 kali, jendela diperiksa satu. Aku mencoba menganggap itu hanya cerita lama. Tapi malam itu, rasa kantuk sulit datang. Jam dinding berdetak pelan, terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Angin yang tadi masih berembus, tiba-tiba berhenti. Hutan di belakang rumah benar-benar diam, seperti menahan napas. Jam hampir menunjukkan pukul 12 malam ketika suara itu terdengar. Ketukan pelan di pintu depan. Aku langsung duduk.
Jantungku berdegup kencang. Ketukan itu terdengar teratur, sabar, seperti orang yang tahu aku ada di dalam. Lalu sebuah suara berbisik memanggil namaku. Suaranya terdengar akrab, terlalu akrab. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Mas, buka pintunya." Nada bicaranya biasa, bahkan ramah, seperti tetangga yang butuh bantuan. Aku teringat pesan Pak Wiryo. Tapi rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takut. Aku mengintip lewat celah jendela. Di luar kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, suara itu kini terdengar tepat di balik pintu. Tanganku gemetar. Jantungku terasa ingin keluar. Dalam hati aku berkata, "Cuma sebentar, cuma lihat saja." Aku membuka pintu. Udara dingin langsung menerpa wajahku. Halaman rumah kosong. Tapi di tanah, terlihat jejak kaki basah, mengarah ke jalan desa. Jejak itu tidak wajar, seolah muncul begitu saja. Tanpa sadar, aku melangkah keluar. Begitu kakiku menginjak tanah, pintu di belakangku menutup sendiri dengan suara keras. Aku menoleh cepat. Pintu itu terkunci rapat. Saat itulah, suasana berubah. Lampu-lampu rumah warga padam bersamaan. Jalan desa yang tadi pendek, kini terasa panjang dan asing. Rumah-rumah terlihat sama, seperti berulang. Aku mencoba kembali ke rumah Pak Wiryo. Aku yakin arahku benar. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, rumah itu tidak ada. Yang ada hanya jalan batu hitam yang memanjang ke arah hutan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Banyak, terlalu banyak. Aku berlari, tapi sejauh apapun aku berlari, jalan itu tidak pernah berakhir. Napasku berat, keringat dingin mengalir. Kakiku terasa semakin berat, seolah tanah menahanku. Di tengah jalan, aku melihat banyak orang berdiri diam. Wajah mereka kosong, mata mereka gelap. Mereka berdiri berjajar, menatap lurus ke depan. Salah satu dari mereka menoleh perlahan ke arahku. "Kamu melanggar pantangan terakhir," katanya pelan. Aku baru sadar, wajah-wajah itu terasa familiar. Mereka adalah orang-orang yang katanya pernah datang ke desa Watu Ireng dan tidak pernah pulang. Tanah di bawah kakiku terasa dingin. Suaraku hilang. Tubuhku berat, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Suara itu kembali terdengar. Kini tepat di telingaku. "Di sini, kamu tinggal." Keesokan paginya, warga desa menemukan pintu rumah Pak Wiryo terbuka. Tidak ada tanda orang masuk atau keluar. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada barang tertinggal. Namaku tidak pernah tercatat sebagai tamu. Dan di desa Watu Ireng, sejak hari itu, muncul satu cerita baru tentang seseorang yang tidak mematuhi pantangan terakhir. Jadi kalau suatu hari kalian mendengar suara memanggil di tempat asing, pastikan itu benar-benar manusia, karena tidak semua yang memanggil ingin kalian pulang.